Oke, kalau S bukan ideal prima, maka saya dapat menemukan dua buah anggota, yaitu X dan Y, anggota dari gelanggang A, sedemikian hingga X-nya tidak masuk dalam S, Y tidak masuk dalam S, tetapi X kali Y masuk ke dalam S. Ingat, ini kita menegasikan syarat dari ideal prima. Ideal prima kan kalau hasil kalinya masuk ke dalam S, maka salah satunya akan ada dalam S. Nah ini kita negasikan. Berarti hasil kalinya masuk dalam S, tapi masing-masing berada di luar S. Lalu kita bentuk suatu himpunan. Kita beri notasi T. Itu adalah himpunan semua anggota dari gelanggang A yang berbentuk A kali X tambah B. Di mana X-nya di sini mengacu pada X yang di atas. Karena dia bukan ideal prima, maka terdapat X dan Y anggota A. Berarti di sini X ini mengacu pada X yang disebut di atas. Ya, bentuk AX tambah B, di mana A merupakan anggota dari gelanggang A, dan B merupakan anggota dari ideal S. Nah, ini sebenarnya dapat ditulis sebagai ideal yang dibangun oleh X ditambah dengan ideal S. Jadi, X dikali suatu anggota A ditambahkan dengan anggota S. Nah, ini dapat Anda buktikan bahwa himpunan T ini juga merupakan ideal dari A. Ya, ini mungkin dapat Anda gunakan sebagai exercise. Kalau Anda membuat himpunan yang merupakan penjumlahan dari anggota-anggota dua buah ideal, maka dia juga akan merupakan ideal. Ya, ini misalkan Anda kalikan dengan suatu anggota dari A, maka ini pasti menjadi suatu anggota A kali X ditambah anggota A kali B. Yang mana anggota A kali B itu pasti masuk ke dalam S, ya. Berarti pasti masih berada dalam T. Berarti T juga merupakan ya ideal karena dia juga bersifat absurd multiplication. Ya, saya rasa statement yang ini bisa dikerjakan sebagai exercise, ya. Tetapi sementara kita terima dulu bahwa T ini merupakan ideal dari A. Nah, karena di sini kita dapatkan bahwa T ini merupakan suatu ideal yang mana dia memuat S. Karena kalau Anda ambil A-nya 0, berarti kan ini menjadi B anggota S. Berarti semua anggota S akan masuk ke dalam T. Tetapi di sini karena X bukan anggota S dan X masuk ke dalam T, berarti S ini tidak sama dengan T. Ya, karena ada anggota T yang bukan anggota S. Jadi di sini S subset T ini adalah subset sejati. Ya. Oke ya, mungkin saya ulang lagi. Di sini T itu adalah himpunan anggota-anggota berbentuk AX tambah B, di mana A-nya anggota dari A besar dan B-nya anggota dari S. Kalau saya pilih A-nya adalah 0, berarti kan ini sama aja dengan B anggota S. Ya. Berarti semua anggota S itu pasti dapat dinyatakan ke dalam bentuk 0x tambah B. Seperti itu. Berarti S masuk ke dalam T. Tetapi ada anggota T, yaitu X. Kalau kita ambil A-nya 1 dan B-nya 0, begitu. X-nya itu anggota T, tapi X itu bukan anggota S.
Karena ini pengandaian kita tadi bahwa S bukan ideal prima. Nah, sehingga kita mendapatkan bahwa S ini merupakan himpunan bagian sejati dari T. Bagian dari T tapi tidak sama. Nah, padahal S ini kan ideal maksimal. Ideal maksimal. T ideal yang memuat S. S-nya maksimal. Berarti T-nya harus sama dengan A. Karena T memuat secara sejati S dan S-nya maksimal. Berarti haruslah T-nya sama dengan gelanggang A. Nah, kalau T itu ternyata sama dengan gelanggang A, dan A ini adalah gelanggang yang punya elemen satuan, berarti elemen satuan dari A akan masuk ke dalam T. Padahal T itu himpunan dari anggota A yang berbentuk AX tambah B. Sehingga saya bisa menyatakan satu A ke dalam bentuk MX tambah N, di mana M-nya anggota A dan N-nya anggota S, menurut definisi dari T. Nah, kalau seperti ini, kita akan peroleh bahwa, nah, seandainya saya melihat elemen Y, ini Y-nya Y yang diberikan di atas ya, sebagai kontraeksampel dari ideal prima. Ingat, kita akan mendapatkan bahwa Y ini kan akan sama dengan 1A dikali Y. Karena ini adalah sifat dari elemen satuan. Ya, ini sifat elemen satuan. Lalu kemudian karena 1 di A ini sama dengan MX tambah N, saya bisa jabarkan seperti ini, menjadi MX tambah N dikali Y. Ya, ini karena 1A masuk ke dalam T, begini. Lalu menggunakan sifat distributif, saya bisa memecahnya menjadi MX dikali Y ditambah N kali Y. Ini sifat distributif. Lalu karena di gelanggang operasi perkalian bersifat asosiatif, maka ini menjadi M dikali XY ditambah NY. Ini karena sifat asosiatif. Nah, dari sini kita mendapatkan bahwa M ini kan merupakan anggota dari gelanggang A. XY, ingat pada pengertian sebelumnya, X kali Y masuk ke dalam S. X bukan di S, Y bukan di S, tapi X kali Y anggota S. Lalu N ini anggota dari S, dan Y ini anggota dari A. Karena S itu merupakan ideal, maka berlaku sifat abstract multiplication. Berarti hasil kalinya M kali XY ini juga masuk ke dalam S, dan N kali Y juga masuk ke dalam S. Kalau dijumlahkan, pasti juga masuk ke dalam S. Nah, ternyata kita malah mendapatkan bahwa Y ini merupakan anggota dari S. Padahal menurut pengandaian di atasnya, di sini X dan Y dua-duanya bukan anggota S. Tapi di sini malah kita dapatkan Y anggota S. Jadi kita mendapatkan sebuah kontradiksi. Di sini mengatakan Y anggota S, padahal pengandaiannya adalah Y bukan anggota S. Berarti pengandaiannya salah. Sehingga yang benar adalah S merupakan ideal prima dari A. Jadi ini bukti bahwa ideal
maksimal pasti merupakan ideal prima. Ya, jadi tadi itu adalah pembuktian bahwa ideal maksimal pasti merupakan ideal prima. Ya, buktinya memang ya tidak cukup mudah ya. Karena di sini ada dua fenomena yang termotivasi oleh hal yang sama gitu ya. Dua definisi yang muncul dari fenomena yang sama, tetapi pengertiannya jadi berbeda cukup jauh. Makanya untuk menyimpulkan kaitannya itu kita butuh untuk mengotak-atik berbagai macam sifat. Ya, jadi kita bisa memastikan ya pada setiap gelanggang komutatif dengan elemen satuan, ideal maksimal itu pasti ideal prima. Tetapi sebaliknya, ternyata belum tentu berlaku. Contohnya ada di Z gitu ya. Ternyata ideal prima dari Z itu tidak hanya berbentuk PZ dengan P-nya suatu bilangan prima. Ternyata ideal 0 itu juga merupakan ideal prima. Kenapa? Karena di Z, kalau misalnya ada perkalian dua bilangan A kali B yang masuk ke dalam ideal 0, berarti kan A kali B sama dengan 0. Nah, padahal Z itu kan tidak punya bagi 0. Berarti haruslah A-nya sama dengan 0 atau B-nya sama dengan 0. Berarti harus dari A atau B minimal akan masuk ke dalam ideal 0. Nah, berarti di sini ideal 0 ini juga merupakan ideal prima. Meskipun ia tidak dibangun oleh bilangan prima. Begitu ya. Jadi ingat ya, ideal prima itu definisinya bukan ideal yang dibangun oleh bilangan prima ya. Tetapi ya sifat bahwa kalau hasil kalinya masuk ke dalam ideal tersebut, maka salah satu dari faktornya minimal pasti masuk ke dalam ideal tersebut. Begitu. Jadi ideal 0 ini merupakan ideal prima dari Z. Tetapi ideal 0 ini jelas bukan ideal maksimal. Karena ideal 0 pasti termuat dalam suatu ideal KZ, di mana K adalah bilangan bulat yang lebih dari sama dengan 2. Dan KZ itu pasti termuat dalam Z dengan relasi yang strict ya, proper subset. Nah, jadi ini adalah suatu counter example bahwa ternyata ideal prima itu belum tentu merupakan ideal maksimal. Ya, ada kemungkinan juga bahwa pada beberapa gelanggang tertentu mungkin ideal prima juga akan ekuivalen dengan ideal maksimal. Ya, itu biasanya akan dipelajari pada ya penelitian atau topik-topik lebih lanjut mengenai teori gelanggang gitu ya. Nah, jadi ini kajian dari ideal prima, ideal maksimal, dan keterkaitannya.